Shalom semuanya, selamat beribadah. Kita akan membaca di dalam Matius pasal 14 ayat 22 mulai. Injil Matius pasal 14 ayat 22 mulai. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jauhnya jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Sesungguhnya Yesus Anak Allah. Konteks di dalam kisah ini, konteks narasi Yesus berjalan di atas air, didahului satu peristiwa mujizat di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Sementara orang-orang ini berbondong-bondong mengikut Yesus. Mereka mau pulang dengan masih lapar. Lalu murid-muridnya berkata pada Tuhan Yesus, "Di sini sudah gelap. Ini tidak ada makanan." Tapi Tuhan Yesus katakan pada murid-muridnya, "Mereka beri makan. Jangan pulang dengan hampa. Ada roti, ada ikan yang sedikit. Hanya 5 roti, 2 ikan. Di tangan Yesus terjadi mujizat yang luar biasa. Dan mereka diberi roti sampai dikatakan di sini ada 12 bakul penuh sisanya. Berarti mereka sudah kenyang, pulang dengan kenyang. Dan murid-muridnya melihat peristiwa yang seperti ini. Hanya Yesus adalah Anak Allah. Dan setelah itu Tuhan Yesus katakan pada mereka, orang banyak ini, "Silahkan meninggalkan kerumunan dan pulang ke rumah masing-masing." Dan di situ kita melihat satu peristiwa, Tuhan Yesus mau sendiri. Dia ingin berdoa. Dia ingin ke bukit
dia sendiri berdoa. Semua suruh pergi, muridnya juga suruh pergi. Naik perahu, Tuhan Yesus sendiri berdoa. Di tengah-tengah keramaian, Tuhan Yesus sendiri berdoa pada Bapaknya. Dan kita juga melihat kisah yang sama di Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, Tuhan Yesus sendiri berdoa. Sementara orang banyak mencari Yesus karena pengen disembuhkan, pengen dilepaskan dari setan dan iblis, pengen dapat mujizat Tuhan. Tapi Tuhan Yesus pagi-pagi benar dia berdoa pada Bapa. Dan di sini dia malam-malam setelah sibuk dengan banyak pelayanan, Tuhan Yesus berdoa. Dan ini satu teladan bagi kita semuanya. Di saat-saat pandemi ini ada yang masih bertanya, kalau saya bekerja dari rumah, saya ada di rumah, saya terus di rumah, masa PPKM, apa yang harus kita perbuat? Teladani Yesus, dia berdoa, dan biarlah kita juga ada kesempatan untuk terus berdoa syafaat, berdoa bagi orang lain, berdoa untuk bangsa dan negara ini, masa-masa pandemi ini, banyak orang butuh didoakan, dan Yesus menjadi satu contoh. Dia sendiri berdoa dan sementara itu kita bisa melihat murid-muridnya disuruh Tuhan Yesus untuk menyeberangi. Para murid disuruh Tuhan Yesus untuk menyeberangi dulu ke Genesaret. Di pantai Genesaret ada yang dikatakan Betsaida tujuannya. Di satu paralel dikatakan akan ke Kapernaum. Tapi yang jelas Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya naik perahu untuk seberang ini danau. Dan apa yang terjadi sementara murid-muridnya ini menyeberang danau ini, ada angin sakal. Angin sakal yang datang dari depan dengan begitu keras sehingga di paralel dikatakan bahwa mereka mendayung itu kapal dengan payah. Berdayung-dayung dengan payah. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi peristiwa ini. Dari malam sampai jam 3 waktu Yesus hadir dan Yesus berjalan di atas air. Di situ ada satu perjuangan dari para murid-muridnya yang dia ada di perahu itu, mereka terus berjuang dan tentu dia tahu apa ini bahayanya. Dan dia dengan susah payah menghadapi hal itu. Nah, kita melihat saat-saat ini bahwa para murid-murid ini hampir mirip saat-saat ini yang terjadi. Bahwa waktu dia disuruh Tuhan Yesus, dia mulai dengan tenang. Dia ada di danau itu dengan tenang. Mungkin ya airnya tidak banyak gelombang. Tapi tiba-tiba ada angin sakal yang membuat gelombang itu besar. Sehingga dia harus susah payah dengan payah untuk memajukan kapal ini. Dan ini terjadi tiba-tiba. Dan apa yang kita alami masa-masa kini, ya mirip dengan para murid itu mengalami satu peristiwa yang tiba-tiba mengalami kesulitan. Yaitu di awal 2020 kita tahu bahwa ada berita tentang COVID di Wuhan. Tapi ada ya yang katakan ya ini mungkin lokal. Tapi ternyata ini jadi pandemi. Pandemi yang terus tiba-tiba membuat banyak orang mengalami kesulitan. Banyak orang mengalami satu gelombang syok. Di mana ini banyak yang meninggal. Tiba-tiba yang tadinya tenang-tenang, tahu-tahu meninggal. Ya ada
cerita-cerita dari teman-teman dokter, katakan ini satu misteri. Teman dokter ini punya besan dan dia katakan pagi masih bisa main. Katanya hanya masuk angin. Tahu-tahu siang dia lemes dan mau cari oksigen. Waktu dicarikan oksigen, dia sudah meninggal. Dan ini tahu-tahu banyak yang punya peristiwa yang seperti itu. Sementara dia katakan, saya ini tenang, saya ini baik. Tahu-tahu drop dan terus meninggal. Dan peristiwa-peristiwa ini, satu pertanyaan, apa yang harus diperbuat? Apa yang harus diperbuat? Maka kita melihat kisah di mana para murid ini mengalami goncangan yang hebat. Disitulah kita melihat Yesus hadir. Yesus datang. Dan pada waktu jam 3 ini, Yesus datang dengan satu peristiwa yang para murid belum pernah melihat. Yaitu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tapi kalau kita melihat ini, kita bisa mengetahui satu prinsip bahwa apa yang Tuhan suruh kepada murid-muridnya, apabila mengalami satu gelombang kegoncangan dan peristiwa yang memberatkan, maka Yesus hadir dengan segera dan tepat waktu. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkannya. Tuhan Yesus akan selalu menolong bagi orang-orang yang taat seperti murid-murid ini. Pada waktu disuruh Tuhan Yesus, murid ini punya kerinduan tetap tinggal bersama Yesus. Tetapi karena Yesus adalah sang guru, seorang murid, dia taat. Dan ini satu prinsip di dalam iman Kristen. Prinsip di dalam pemuritan. Bahwa apa yang dikatakan Yesus, murid-murid ini taat. Dia seberang itu, meskipun di tengah perjalanan ada gelombang angin badai yang mengancam. Tapi kita lihat konsekuensi dari Tuhan Yesus. Kalau dia suruh, maka dia hadir di tengah-tengah permasalahan. Dan ini satu keistimewaan dari Tuhan Yesus. Dan kehadiran Tuhan Yesus pada saat murid-murid mengalami ini, dia berjalan di atas air. Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung hadir di perahu itu? Kalau kita lihat Injil Matius, di awal pernah Tuhan Yesus tidur di perahu murid-muridnya. Dan waktu itu pun badai angin ribut mengancam murid-murid itu. Sehingga perahu itu penuh air dan hampir mati. Tuhan Yesus dibangunkan dan Tuhan Yesus menghardik angin ribut itu. Tenang, semua selamat. Karena Yesus ada di perahu para murid-murid itu. Tetapi peristiwa ini satu yang berbeda. Di mana murid-murid waktu itu kehadiran Yesus tidak langsung di dalam perahu. Tapi dia berjalan di atas air. Dan inilah kehadiran Yesus. Di mana satu peristiwa orang-orang yang menjadi murid Yesus yang taat, dia akan selalu disertai oleh Tuhan. Nah, kita seringkali melangkah di dalam kehidupan ini, dia melangkah dulu, setelah itu ada masalah, setelah ada masalah minta pertolongan Tuhan untuk hadir. Ini seringkali terbalik. Tetapi kalau kita melihat sebagai murid Yesus, dia selalu apa yang disuruh Tuhan, dia akan melakukan sekalipun di dalam perjalanan, di dalam proses yang dia lakukan ada masalah. Tapi Yesus
janji. Yesus tetap hadir di situ. Dan kita bisa melihat hamba-hamba Tuhan, contoh-contoh di Alkitab, Daud seorang raja yang selalu taat, di mana kalau disuruh Tuhan, dia akan maju berperang. Kalau tidak disuruh Tuhan, dia akan berhenti. Karena sebelum dia maju, Daud selalu berdoa, Tuhan, bolehkah aku maju ke Kehila, menghabisi orang ini karena dia memberikan rampasan, ya, orang Filistin perlu diperangi. Boleh atau tidak Tuhan? Pada waktu Tuhan katakan, maju, maju, dan Daud menang. Dan disinilah satu prinsip pemuritan, bahwa murid-murid ini disuruh Tuhan Yesus, dan Yesus hadir di atas air. Nah saudara, mengapa Yesus hadir di atas air? Tentu dalam konteks ini kita melihat bahwa dia ingin menunjukkan kuasanya atas dunia alam ini. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah sepenuhnya. Yesus bisa berjalan di atas air. Dan mujizat itu akan nyata untuk menolong orang yang membutuhkan. Dan di saat-saat mereka dalam kesulitan. Nah, baru-baru ini alumni kami mengalami satu peristiwa musibah, ibunya kena COVID, bapaknya kena COVID, ada di daerah Sragen Sambirejo sana. Dia ada di Solo, ditelepon, ini bapak ibunya ternyata kena COVID. Waktu dia ada di rumah, dia akan bawa ibunya ini ke rumah sakit. Dia sharingkan, berikan satu kesaksian bahwa dia mulai pagi sampai sore, jam 9 sampai jam 3 sore, dia putar-putar di daerah Surakarta ini sampai 12 rumah sakit. Semua penuh dan tidak bisa menerima. Dan dia berdoa, sampai akhirnya ada di rumah sakit UNS dan melihat, wah penuh. Dan perawatnya katakan ini di Selasar ada yang pakai oksigen, tidak sanggup nangani. Kalau ibu kamu diterima, tidak akan ditangani. Bagaimana? Akhirnya alumni ini, bapak ini, dia pakaikan mobilnya di bawah pohon depan rumah sakit. Dan 1 jam dia tidak tahu harus kemana. Dia berdoa. Dan satu pertanyaan yang dia munculkan, Yesus, Engkau di mana? Saat-saat kesulitan seperti ini, Yesus di mana Engkau? Lalu dia terlintas satu pelajaran di dalam pelajaran anak-anak. Dan anak-anak selalu diajar satu ayat hafalan. Ibrani 13 ayat 5b. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Dia ingat itu. Sementara dia ingat, ada telepon dari rumah. Ada satu rumah sakit yang masih kosong. Dan dia ke sana di UGD, ditolak karena hasil swabnya positif. Tapi dia minta pertolongan karena ini sudah dehidrasi. Ibu ini sudah dehidrasi. Akhirnya bisa ditolong. Dan dia bersaksi saat-saat yang sulit,
Yesus hadir. Yesus selalu menolong. Dan kita bisa melihat ini. Tetapi pada waktu peristiwa ini, murid-murid Yesus yang sedang kena angin ribut ini, angin sakal, kita bisa melihat pada waktu Yesus hadir, pandangannya, perspektifnya, ternyata murid-murid ini kacau. Dia tidak mengenal Yesus. Dia katakan, ini hantu. Pada waktu dia katakan, ini hantu, terjadi ketakutan. Perspektif yang keliru akan menyebabkan ketakutan. Perspektif yang keliru tentang Yesus akan membuat iman runtuh, jadi bimbang, jadi gelisah, jadi kacau. Karena dia tidak tahu siapa yang hadir, siapa itu yang hadir. Kalau itu hantu, maka ketakutan. Orang seringkali mendapat satu masukan informasi bahwa kalau di dalam kegelapan, di dalam kekacauan, yang hadir itu hantu. Yang hadir itu yang menakutkan. Kita bisa melihat ya hal-hal yang seringkali perspektif ini kacau. Ya, saya contohkan begini. Ya, kalau lihat gambar ini gambar nenek tua atau ini gambar gadis cantik. Nah, saudara, pada waktu kita melihat ini ada dua alternatif. Bisa nenek tua, bisa gadis cantik. Saya mengajar etika Kristen, seringkali saya munculkan ini. Bagaimana mahasiswa melihat ini? Umurnya berapa? Ada yang katakan, oh nenek tua itu 81 tahun. Kalau yang gadis 18 tahun. Oh, berubahnya sangat jauh. Ya, kalau gadis 18 tahun, ya cantik lah. Nenek tua 81 tahun, ya mungkin bisa cantik, bisa tidak. Tapi ya beda karena perspektifnya beda. Nah, kita bisa tahu sekarang bahwa apa yang terjadi di antara murid-murid ini, dia tidak mengenal Yesus. Mungkin karena situasi kondisi, tapi mungkin karena kegelapan. Tapi di dalam ayat-ayat yang lain kita bisa melihat perspektif ini disebabkan apa? Karena kedegilan hati. Karena dia tidak kenal Tuhan. Dia degil. Karena dia berpikir tidak mungkin Yesus hadir dan berjalan di atas air. Maka firman Tuhan katakan mereka itu hatinya degil karena tidak mengenal Yesus. Sementara sebelum ini Tuhan Yesus pernah memberikan mujizat. 5.000 orang diberi roti, semua kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Dan Tuhan, karena dia anak Allah, karena dia adalah Allah, tidak ada yang mustahil bagi dia. Kalau dia lakukan segala sesuatu. Dan ini tidak dilihat, perspektif ini tidak dilihat oleh para murid. Ya, sehingga terbalik. Ya, saya berikan contoh yang sering terjadi. Ya, ada seorang sarjana, bapak-bapak, istrinya dokter. Tetapi kalau ke dokter, kalau sampai disuntik, dia ketakutan. Ambil ya sampel darah, dia ketakutan. Dan kita bisa lihat di medsos kemarin ini, ada preman-preman disuntik untuk vaksin, banyak yang takut juga. Dan ini ketakutan karena jarum suntik. Atau banyak yang takut ke dokter. Kenapa? Karena seringkali orang tua menanamkan dari kecil, kalau anaknya nakal, jangan nakal ya, nanti saya bawa ke dokter, saya suruh suntik kamu. Jadi anaknya takut. Setiap kali dia lihat takut. Karena dia pikir kalau ke dokter mesti menakutkan. Akhirnya waktu dewasa perspektifnya dipenuhi dengan
satu hal yang keliru, yang mestinya dokter itu memberi kebaikan, memberi obat, memberi suntikan yang buat sehat, tapi menakutkan. Dan ini sering muncul di sini. Dan tidak sedikit kalau di budaya Jawa seringkali, kalau anak yang nakal seringkali ditakut-takutin. Jangan lewat ke pohon ya, ada memedinya, ada genderuwonya, ada hal-hal yang menakutkan. Sehingga sampai kapanpun takut. Mestinya orang tua selalu mengajarkan pada anak-anak waktu kecil, ya kami selalu ngajarkan anak-anak di waktu kecil, di mana tahu rumah listrik mati, semua gelap. Di waktu kecil mereka tetap ingat ayat ini. Sekali-kali Tuhan Yesus tidak akan membiarkan Kesia. Sekali-kali Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan Kesia. Ini dia yakini, dengan demikian iman itu akan muncul. Dan ini yang terjadi di murid-murid itu. Dia tidak mengenal Yesus adalah Sang Anak Allah. Yesus adalah Tuhan yang sejati, yang sanggup memberitakan, yang sanggup memberikan mujizat. Dan ini yang terjadi. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, ini aku. Tenanglah, ini aku. Jangan takut. Tuhan Yesus pada saat katakan, ini aku. Murid-muridnya langsung mengenal, langsung mengerti. Kenapa? Karena gembala mengenal suara domba-dombanya. Dan domba mengenal suara gembalanya. Dan murid-murid itu akhirnya kenal Yesus. Dan tenang dan yakin. Tapi Petrus mau maju. Petrus katakan, kalau engkau ini, suruh aku datang dan berjalan di atas air. Dan Yesus katakan, datang. Tapi karena perasaan dan melihat angin ini yang dirasa, akhirnya Petrus bimbang, Petrus ragu, dan tenggelam. Dan saat dia tenggelam, kita tahu Petrus teriak, Tuhan, selamatkan saya. Dan pada waktu dia teriak, selamatkan saya, Yesus ulurkan tangannya dan dia tarik. Dan sementara itu Tuhan Yesus masuk ke perahu. Kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa di dalam Yohanes, dia langsung menuju ke daratan. Dan ini menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus, ada mujizat terjadi. Petrus bisa berjalan di atas air. Kehadiran Tuhan Yesus mempercepat proses itu. Dia menghadik angin ribut dan dia bisa lolos. Dan inilah pertolongan Tuhan. Dan kita mau, saudara, akhir-akhir ini, biarlah kita senantiasa menghadirkan Yesus di dalam hidup ini. Karena Yesus adalah anak Allah. Di masa-masa ini, banyak orang bertanya-tanya, kenapa ada pandemi COVID? Kenapa ini harus terjadi? Apakah ini dari setan? Apakah ini dari Tuhan? Apakah ini peristiwa alam? Apakah ini rekayasa satu politik dan sebagainya? Tapi kita mau tetap senantiasa menghadirkan Yesus di dalam hidup ini. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan yang menjadi penyelamat manusia. Yesus yang mati di kayu salib, yang bangkit dari maut, dari dosa. Dia tebus dosa itu. Dan Yesus yang naik ke surga hidup. Dan inilah kehadirannya sampai kekekalan. Tidak hanya di dunia ini,
tapi Yesus hadir sampai kekekalan. Sehingga apa yang terjadi kalau kita mengalami kesulitan di dunia ini, kita tetap beriman pada Yesus. Dan biarlah kita terus bersaksi bagi mereka yang belum kenal Yesus, yang melihat Yesus hantu. Biarlah kita kenalkan Yesus adalah Sang Penolong satu-satunya. Yesus adalah Juru Selamat satu-satunya. Yesus yang selalu hadir di tengah-tengah kesulitan. Dan bagi murid-murid Yesus yang mengalami hal-hal yang sangat-sangat tidak diharapkan, kita tetap taat, kita tetap beriman bahwa Yesus itu Tuhan yang selalu menolong kita. Kesaksian demi kesaksian di masa COVID ini banyak sekali, tapi biarlah kita selalu meyakini Yesus Tuhan yang selalu menolong, karena Dia sudah membuktikan berjalan di atas air, naik ke surga, mengalahkan maut, dan Dia hidup sampai selama-lamanya. Biarlah kita akan terus menyanyi, Tuhan selalu menolongku. Ya, pemusik. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan saat ini, yang mau terima Yesus dan percaya Yesus di mana saja, angkat tangan Anda masing-masing. Dan saat ini terimalah Dia, dan Dia akan hadir dan selalu menolong Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan, saya undang Yesus masuk dalam hati saya. Di dalam nama Tuhan Yesus ampuni dan sucikan dosa-dosaku. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Engkau selalu bersamaku. Amin. Tuhan memberkati semuanya.